Oke, welcome back to my channel, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online cash cepat, dimana seperti biasa kita akan ngebahas tentang resiko-resiko yang akan diterima akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online cash cepat. Cash cepat ini adalah aplikasi pinjaman uang online legal OJK, terdaftar dan berizin di OJK, teman-teman. Kita akan langsung masuk dulu. Pertama-tama kita mau ngelihat riwayat peminjamannya. Ini adalah aplikasi pinjaman uang online yang sudah melakukan pinjaman berhasil ya sebanyak 2 kali. Yang pertama itu 500.000 dan yang kedua adalah 800.000. Kita mau lihat dulu berapa yang harus dibayarkan apabila kita meminjam di angka Rp500.000. Teman-teman semuanya, ini adalah batas pinjaman yang Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman itu selama 28 hari. Bunganya itu adalah 0,2% per hari. Dan cicilannya dibagi menjadi dua. Cicilan pertama yaitu di hari ke-14 dan cicilan yang kedua di hari ke-28. Jadi di cicilan pertama itu jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp321.000 dan cicilan yang kedua yaitu sebesar Rp306.000. Jadi kalau di total katanya di sini bunganya itu mencapai Rp112.000. Oke, kita lanjut ke pinjaman yang kedua yaitu angka Rp800.000 dengan jangka waktu pinjaman 28 hari, bunganya 0,2% per hari. Dibagi menjadi dua cicilan juga. Yang pertama hari ke-14 dan cicilan yang keduanya itu hari ke-28 dengan masing-masing sebesar Rp490.000 dan yang hari ke-28 juga Rp490.000. Oke, kita lanjut ke pinjaman yang tertunggaknya. Di sini diperlihatkan jumlah pembayaran itu adalah angkanya sebesar Rp1.100.000. Harus bayar itu Rp1.285.000. Total yang harus dibayar saat jatuh tempo itu adalah angkanya sebesar Rp1.100.000. Jumlah hari telat 656 hari. Kita lihat dulu detailnya seperti apa. Ini adalah detail pinjamannya, teman-teman. Ini adalah periode pembayaran 1 kali ya. Dengan jatuh tempo di 23 Januari 2020 harus membayarkan itu sebesar Rp1.285.000 dengan status pembayaran belum dilunasi. Jadi biaya keterlambatan itu cukup besar ya teman-teman, sebesar Rp915.000. Harus bayar Rp1.285.000, total harus dibayar saat jatuh tempo itu sebesar Rp1.100.000. Jadi seperti itu ya teman-teman, biaya keterlambatannya cukup besar. Itu sebesar Rp915.000. Mungkin ada teman-teman yang hari ini gagal bayar di aplikasi cash cepat karena menurut info ya banyak yang ngomong katanya cash cepat ini memiliki DC lapangan. Akan tetapi saya secara pribadi sampai dengan saat ini belum pernah didatangin oleh pihak DC lapangan aplikasi pinjaman uang online cash cepat. Tetapi kalau pengancaman saya cukup sering mendapatkan ancaman akan diturunkan DC lapangan ke rumah. Jadi seperti itu teman-teman, dan saya informasikan juga di sini kepada teman-teman tadi pagi saya baru saja mendapatkan telepon dari pihak Desk Collection aplikasi cash cepat. Katanya mereka memberikan potongan, jadi cukup membayar pokoknya saja. Tetapi karena memang belum ada uangnya, jadi saya tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Banyak juga ya pertanyaan terkait sebar data ya. Apakah cash cepat ini melakukan sebar data?
Sepengalaman saya ya, yang sudah terlama 656 hari sampai dengan saat ini, pihak Cash Cepat tidak pernah melakukan penyebaran data. Hanya saja seperti biasa ya, mereka hanya menghubungi kontak darurat yang kita daftarkan sewaktu meminjam di awal-awal, sewaktu memohon pertama kali meminjam. Terus apakah kontak darurat ditagih-tagih gitu ya kan, karena kan banyak juga tuh ya kalau pinjol ilegal mereka menagih hutangnya kepada kontak darurat yang kita daftarkan. Ini menurut pengalaman saya ya, pihak pinjol yang legal itu di Cash Cepat ya, ini pengalaman pribadi, mungkin teman-teman pengalamannya berbeda-beda. Mereka tidak melakukan penagihan kepada kontak darurat saya, hanya saja mereka mempertanyakan keberadaan saya, bagaimana keadaan saya, kenapa belum melakukan pembayaran. Seperti biasalah. Jadi memang rata-rata ya saya mengalami hal tersebut karena saya kan rata-rata banyak minjemnya di pinjol yang legal. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini ya masih panik, ketakutan mungkin ya karena belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Cash Cepat ya. Kawan-kawan, hari ini jangan lagi panik, jangan lagi stres yang berlebihan, apalagi sampai depresi. Jadi malas ngapa-ngapain ya, kerja malas, ngomong-ngomong sama teman malas, bersosialisasi malas, jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya, yang penting teman-teman fokus aja lah kepada pekerjaannya. Jangan terprovokasi dengan metode-metode penagihan, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak debt collector, aplikasi pinjol. Karena memang gaya main pinjol itu seperti itu, mereka mengintimidasi teman-teman. Ancam yang enggak-enggak, ada yang bilang mau dipidanakan, melarikan uang perusahaan, terus mau diperkarakan, mau dipenjarakan. Jadi teman-teman jangan panik dengan metode-metode ancaman-ancaman yang debt collector aplikasi pinjol lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman juga saya himbau ya, saya informasikan kepada kawan-kawan, mungkin banyak yang sudah dirugikan ataupun sudah cukup meresahkan metode penagihannya, ya silahkan aja buat laporan kepada pihak kepolisian. Kalau memang teman-teman mungkin merasa terganggu atau merasa sudah sangat dirugikan atau dilecehkan oleh pihak pinjol, silakan buat laporan kepada pihak kepolisian, karena memang pihak kepolisian hari ini cukup intens untuk membasmi aplikasi pinjaman-pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal ya. Kalau yang legal mereka akan tertibkan, kalau yang ilegal mereka akan tertibkan juga. Jadi kita buat saja laporannya dan mari kita dukung terus pihak kepolisian ataupun stakeholder tertentu, stakeholder yang memang mengawasi dari pinjol ini untuk segera ataupun untuk lebih intens dalam mengawasi aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang nakal. Oke, kedepannya kita nggak boleh panik lagi, jangan panik-panik lagi kalau gagal bayar di aplikasi pinjol. Yang penting kita fokus menata diri. Rugi rasanya kalau kita kacau balau hanya gara-gara gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Apalagi kita memang benar-benar belum memiliki kemampuan finansial yang baik untuk melakukan pembayaran. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Sekian video saya kali ini. Boleh dibagikan kepada temannya, mungkin ada temannya di luar sana yang membutuhkan video ini, biar nggak panik lagi, biar nggak stres lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.